Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about new material. Jadi pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? So everyone, today we will learn about chapter 4 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan bab 4 ya. Tentu saja ini masih terkait dengan rangkuman materi bahasa Inggris kelas 12 seperti itu ya. Dan untuk bab 4 sendiri itu berjudul Do you know how to apply for a job ya? Apakah kamu mengetahui bagaimana untuk melamar sebuah pekerjaan? So everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung terkait dengan hal ini? Begitu ya. Okay, thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Oke everyone, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, jadi pada intinya untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana caranya untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan di dalam bab 4 ini ada 3 kompetensi dasar. Apa saja untuk kompetensi dasar tersebut? Mari kita sama-sama simak ya. Untuk kompetensi dasar pada bab 4 ya. Jadi setelah mempelajari bab 4, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Untuk yang pertama adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk kompetensi dasar yang pertama. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang ketiga atau yang terakhir adalah menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks ya. Jadi itulah ketiga kompetensi dasar ya yang diharapkan siswa dapat mencapainya seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana caranya untuk melamar pekerjaan seperti itu. Dan juga bahkan kita akan belajar untuk menyusun teks khusus surat lamaran kerja. Selanjutnya apa saja hal-hal lain atau materi yang ada di dalam bab 4 ini ya. Untuk yang pertama ya, ini ada tugas ya, yaitu discuss with your friend next to you what job you want to have in the future ya. Jadi diskusikanlah bersama teman yang dekat dengan kamu ya, pekerjaan apa yang kamu inginkan di masa depan ya. You have 5 minutes to do the activity. Kamu memiliki waktu 5 menit untuk melakukan aktivitas ini seperti itu. Jadi di sini agar para siswa itu dapat memahami begitu ya terkait dengan pekerjaan mereka yang mereka inginkan di masa depan begitu ya. Jadi tugas ini sangat penting sekali begitu agar para siswa dapat memahami lebih detail lagi apa yang menjadi mimpi untuk pekerjaan mereka begitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan vocabulary atau kosakata. Jadi untuk bab 4 ini juga para siswa dan siswi itu diharapkan dapat meningkatkan kosakata bahasa Inggris mereka ya.
Dan untuk meningkatkan kosakata mereka, ini ada tugasnya yaitu match the words atau saling menyatukan begitu ya, yang cocok itu yang mana begitu. Jadi match the English words on the left with the Indonesian equivalents on the right. Follow the examples. Jadi nanti teman-teman semua akan melihat dua bagan begitu ya, A dan B, dimana untuk A yaitu adalah bahasa Inggrisnya ya, kata-kata di dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk bagan B yaitu kata-kata di dalam bahasa Indonesia, seperti itu ya. Jadi seperti untuk bahasa Indonesianya adalah artinya begitu. Jadi untuk teman-teman semua nanti mohon untuk di match kata-kata tersebut begitu ya. Untuk kata bahasa Inggris itu artinya di dalam bahasa Indonesia itu yang mana, bagian mana. Oke, kemudian lanjut ya, hal lain yang akan dipelajari di dalam bab ini terkait dengan pronunciation practice atau praktik pelafalan ya. Untuk tugasnya seperti biasa adalah listen and repeat after your teacher. Dengarkanlah dan ulangi setelah guru kamu. Listen and repeat after your teacher says the words below. Practice more to perfect your pronunciation ya. Jadi dengarkanlah dan ulangi setelah guru kamu ya mengatakan kata-kata di bawah ini ya. Praktikanlah ya untuk menyempurnakan pelafalan kamu begitu. Jadi nanti untuk teman-teman semua itu mohon untuk mendengarkan kata-kata yang diucapkan atau dilafalkan oleh guru ya, kemudian silakan untuk di-repeat atau diulangi seperti itu untuk kata-kata yang telah dilafalkan oleh guru tersebut. Setelah kita mempelajari atau mempraktikkan terkait dengan pelafalan atau pronunciation, kita juga akan belajar terkait dengan reading comprehension ya, atau bagian dari kemampuan membaca. Seperti itu. Dan untuk tugasnya adalah read the text carefully begitu ya. Bacalah teks ini secara teliti begitu ya, atau hati-hati ya. As you read, try to figure out the answers to the following questions ya. Jadi ketika kamu membaca, cobalah untuk menemukan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. What is the type of the following text ya? Apa tipe atau jenis teks berikut? Kemudian why do people write such text ya? Mengapa orang-orang menulis teks seperti itu? Kemudian do you think that someday you will write a text like that? Ya, jadi apakah kamu rasa atau apakah kamu pikir bahwa pada suatu hari kamu akan menulis sebuah teks seperti itu? Kemudian, do you know the names of the parts of the text marked by the numbers and the meaning of the words in italics in the text? Ya, apakah kamu mengetahui nama-nama dari bagian-bagian teks yang ditandai oleh nomor ya, dan arti dari kata-kata yang digarisbawahi di dalam teks tersebut? Seperti itu. Jadi teman-teman semua nanti akan membaca sebuah teks ya, dimana untuk teks tersebut itu harapannya teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi seperti itu, dan juga menyebutkan nama-nama bagian yang ada nomor-nomornya dan juga makna begitu ya, atau arti dari kata-kata yang di garis miring begitu ya, atau di italic. Baik, sebagai bocorannya, jadi teks ini ya, teks yang akan teman-teman baca yaitu terkait dengan teks lamaran pekerjaan begitu. Oke, kemudian setelah teman-teman membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kemudian untuk tugas selanjutnya adalah answer the questions atau jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Answer the following questions based on the text. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks tersebut. Jadi berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang teman-teman telah baca sebelumnya ya. Contohnya adalah untuk pertanyaannya nomor 1 adalah to whom is the letter sent, ya kepada siapa surat tersebut dikirimkan. Nomor 2 adalah who wrote the application letter, siapa yang menulis ya untuk surat lamaran pekerjaan tersebut begitu ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Di sini ada 10 pertanyaan yang teman-teman harus jawab begitu ya.
Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah let's have some questioning activities ya. Ayo kita miliki kegiatan-kegiatan beberapa kegiatan-kegiatan untuk bertanya begitu. Nah, di sini diinformasikan, do you still have questions? Apakah kamu masih memiliki pertanyaan-pertanyaan? Ya, write down your questions and take turns asking and answering the questions with your partner. Jadi tulislah ya pertanyaan-pertanyaan kamu dan saling bergantian begitu ya, untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari partner kamu begitu ya. Compare your answer to your partners. Jadi bandingkanlah jawaban kamu ya dengan jawaban partner kamu. Identify relevant words or data from the text to support your answers ya. Jadi mengidentifikasi kata-kata atau data yang relevan begitu ya dari teks untuk mendukung jawaban-jawaban kamu. If you are not sure, check the answer with the teacher. Jika kamu tidak yakin ya, periksalah jawaban-jawaban kamu bersama guru kamu begitu ya. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan reading comprehension, yaitu membaca surat lamaran kerja dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan vocabulary exercises atau latihan kosakata ya. Nah, di dalam vocabulary exercises ini ya teman-teman, itu dimohon untuk complete these sentences atau melengkapi kalimat-kalimat ini berikut ya. As you already know the meaning of the new words in vocabulary builder, now use the following words to fill in the blanks. Consider the context of the sentence in choosing the right words ya. Jadi ya, setelah kamu mengetahui arti dari kata-kata baru di dalam bagian kosakata tadi ya, yang match tadi ya, sekarang gunakanlah kata-kata tersebut untuk melengkapi bagian-bagian kalimat yang kosong seperti itu, dan perhatikanlah atau pertimbangkanlah konteks dari kalimat-kalimat di dalam memilih kata-kata yang tepat seperti itu. Jadi untuk tadi teman-teman telah berlatih untuk match arti atau meaning dengan kata bahasa Inggrisnya ya. Dan untuk tugas saat ini yaitu melengkapi kalimat begitu. Jadi ada sebuah kalimat, di sini ada 9 kalimat di mana per kalimatnya itu ada kata yang harus diisi, jadi masih kosong, dan asal dari kata tersebut adalah dari yang teman-teman sudah kerjakan sebelumnya yang match tadi begitu. Baik, kemudian setelah itu kita akan belajar terkait dengan grammar review atau review ketatabahasaan begitu ya. Dan di dalam grammar review ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan passive voice begitu ya. Untuk tugasnya adalah read the following sentences. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Observe the italicized verbs, look how the to be changes the verb begitu ya. Baik, jadi di sini ada beberapa contoh dari kalimat passive voice, yaitu misalkan di sini ada ya, I can also be reached by email ya, saya juga dapat dihubungi melalui email begitu ya. Jadi di sini ada 7 contoh seperti itu, dimana harapannya melalui contoh ini teman-teman bisa memahami ya bagaimana mengaplikasikan passive voice di dalam sebuah kalimat begitu. Dan di sini juga contoh lain, misalkan the application letter is written by William Smith ya. Jadi untuk surat lamaran itu ditulis oleh William Smith begitu. Jadi passive voice ya. Jadi berbeda dengan active voice. Oke, selanjutnya di sini ada keterangannya. Did you notice that in all the sentences you found be? Ya. Jadi apa kamu memperhatikan bahwa di dalam semua kalimat yang kamu temukan be, yaitu am, is, are, was, dan were, and past participle verb 3, begitu ya. Baik, those sentences are called passive sentences, ya. Jadi kalimat tersebut itu dinamakan kalimat pasif begitu ya.
Study the following example to see how passive sentences are formed from active ones. Jadi pelajarilah contoh-contoh berikut untuk melihat bagaimana kalimat-kalimat pasif ini dibentuk dari kalimat-kalimat aktif begitu ya. Nanti untuk teman-teman semua akan melihat ada dua tabel ya. Untuk tabel yang pertama itu active voice begitu, dan untuk tabel yang kedua yaitu passive voice. Nah, dari masing-masing tabelnya ada kalimatnya begitu. Untuk contohnya, misalkan di dalam active voice adalah she cleans the room every day. Dia perempuan membersihkan ruangannya setiap hari. Nah, bagaimana untuk kalimat tersebut diubah atau dibentuk ke dalam passive voice? Ya, jadi kalimat tersebut menjadi the room is clean every day ya. Jadi untuk ruangan tersebut dibersihkan setiap hari ya. Untuk contoh selanjutnya misalkan he is cleaning the rooms right now. Dia laki-laki sedang membersihkan ruangan-ruangan ini begitu ya sekarang. Nah, bagaimana untuk kalimat active voice tersebut diubah atau dibentuk ke dalam kalimat passive voice? Nah, ini dia teman-teman. The rooms are being cleaned right now. Ya, ruangan-ruangan ini itu sedang dibersihkan sekarang. Seperti itu ya. Coba untuk satu contoh lagi ya teman-teman. Oke, they will clean the rooms. Mereka akan membersihkan ruangan-ruangan ini atau ruangan-ruangan itu ya. Nah, bagaimana untuk kalimat tersebut yang merupakan kalimat active voice itu diubah atau dibentuk ke dalam kalimat passive voice ya. Kalimat tersebut menjadi the rooms will be clean ya. Ruangan-ruangan ini atau ruangan-ruangan itu atau ruangan-ruangan tersebut itu akan dibersihkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika misalkan teman-teman masih kebingungan bagaimana caranya untuk mengubah atau membentuk kalimat yang tadinya adalah active voice ke dalam kalimat passive voice begitu ya. Karena untuk contoh-contoh di sini itu tentu sangat lengkap sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan berlanjut lagi ke tugas selanjutnya ya, yaitu do the exercise ya. Kerjakanlah tugas ini. Change the following active sentences into passive. Ya, ubahlah kalimat-kalimat aktif berikut ke dalam kalimat pasif ya. Jadi di sini teman-teman akan melihat atau membaca di sini ada 5 kalimat yang aktif dan teman-teman diminta untuk mengubah kalimat aktif tersebut ya ke dalam kalimat pasif begitu. Jadi untuk contohnya di sini ada ya, misalkan ya, he manages the local branch of a national shoe retailer. Nah, kalimat ini tentu merupakan kalimat aktif. Nah, jadi teman-teman boleh untuk mengubah kalimat tersebut ke dalam kalimat passive voice ya. Nah, di sini ada juga catatannya atau notnya ya teman-teman. In passive voice, di dalam passive voice, the subjects disappear. Jadi subject itu menghilang begitu ya. Passive voices are usually used when the subjects are not really important, therefore they might be erased from the sentences. Jadi untuk passive voice itu biasanya digunakan ketika subjek ya itu dianggap tidak begitu penting ya. Oleh karena itu mereka subjek-subjek tersebut itu boleh jadi dihilangkan dari kalimat begitu. In passive voice ya, di dalam passive voice the process is more important than the doers. Jadi untuk di dalam passive voice proses itu lebih penting daripada pelaku. Seperti itu. Setelah kita mempelajari terkait dengan passive voice di dalam bagian grammar review atau review ketatahbahasaan atau review grammar, saja kita akan belajar terkait dengan text structure atau struktur teksnya. Apa saja tugasnya? Di sini ada pay attention to the table below ya. Oke, jadi perhatikan untuk tabel di bawah ini atau perhatikan kepada tabel di bawah ini ya. These are the structures of application letters ya. Jadi untuk tabelnya itu berisi terkait dengan struktur dari surat lamaran pekerjaan.
find an example of an application letter and try to identify its text structure. Jadi carilah atau temukanlah sebuah contoh dari surat lamaran pekerjaan dan kemudian cobalah untuk mengidentifikasi struktur teksnya, begitu ya. Jadi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan itu ada 7 ya di sini ya. Yang pertama itu ada your address, kemudian ada the address of the company you are writing to, begitu ya. Kemudian di sini juga siapa yang akan menerima, begitu ya, surat tersebut. Kemudian juga ada opening paragraph, kemudian ada juga middle paragraph dan juga closing paragraph. Di dalam opening paragraph ini gunakan paragraph ini untuk spesifikasi ya, which job you are applying for. Jadi pekerjaan apa yang sedang kamu lamar, begitu. You are writing to inquire whether a job position is open, question the availability of an opening. Oke, jadi untuk opening paragraph ini lebih kepada memberitahukan pekerjaan apa yang akan kita lamar, seperti itu. Sedangkan untuk middle paragraph atau juga disebut body ya, bagian tubuh dari surat lamar pekerjaan, yaitu this section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirements presented in the job opening advertisement ya. Jadi di sini untuk bagian body dari surat lamaran pekerjaan, teman-teman bisa meng-highlight, begitu ya, atau menitik beratkan tuh bagian ini terkait dengan work experience atau pengalaman pekerjaan, begitu ya. Di mana untuk pengalaman pekerjaan ini tentu saja harus match ya terkait dengan pekerjaan yang sedang teman-teman lamar. Kemudian untuk closing paragraph atau paragraf penutup ya, di sini teman-teman bisa menggunakan paragraf penutup untuk memastikan action on the part of the reader ya, seperti itu. Jadi terkait dengan mungkin bisa untuk mempertanyakan atau meng-highlight terkait dengan interview appointment time ya, waktu untuk wawancara, seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah sign the application letter atau menandatangani surat lamaran pekerjaan, begitu ya. Oke, kita lanjut untuk tugas selanjutnya adalah read the text carefully. Bacalah teks tersebut secara teliti atau secara hati-hati ya. The following text is another example of an application letter. Jadi untuk teks berikut merupakan contoh lain dari surat lamaran pekerjaan. Read it carefully, bacalah dengan teliti atau baca dengan hati-hati. Then identify parts of the application letter by referring to the guiding questions below ya. Kemudian identifikasilah bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan tersebut ya, dengan merefer kepada question atau pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jadi ada guiding questions ya, begitu. Guiding questions ya, begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan petunjuk, begitu ya. Baik ya, kemudian setelah teman-teman berlatih terkait dengan membaca teks another application letter ya, surat lamaran pekerjaan yang lain, teman-teman juga di sini diminta untuk work in pairs atau bekerja secara berpasang-pasangan ya. Refer back to the comprehension questions under the application letter written by Lilis Handayani. Observe and study the questions carefully. In pairs, make comprehension questions based on the application letter written by John Donaldson. Then compare your question to the ones made by other pairs. Ya, begitu. Jadi di sini kerja kelompok, begitu ya, kerja berpasang-pasangan, seperti itu ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke bagian writing atau bagian menulis ya. Di sini ada here is a job vacancy appear in a local newspaper today ya. Jadi ada sebuah lowongan pekerjaan yang dapat ditemukan di
newspaper atau koran lokal pada hari ini, begitu ya. Read the vacancy and consider whether you meet the qualification or not. Jadi bacalah lowongan pekerjaan tersebut dan kira-kira apakah kamu itu ya memenuhi kualifikasi dari job vacancy tersebut atau tidak, begitu ya. Nah, teman-teman nanti akan membaca untuk sebuah job vacancy dan nanti tentu saja dari job vacancy tersebut teman-teman bisa mengetahui terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan ya untuk mendapat pekerjaan tersebut, dan teman-teman dapat mempertimbangkan apakah teman-teman tersebut itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak, begitu ya. Oke, kemudian masih dalam bagian writing atau bagian menulis, yaitu let's apply for a job. Ayo melamar sebuah pekerjaan, begitu ya, atau ayo melamar pekerjaan. Untuk lebih detail tugasnya yaitu write an application letter to respond to the above job vacancy. Jadi tulislah sebuah surat lamar pekerjaan untuk menanggapi lowongan pekerjaan di atas, begitu ya. Use these points about parts of application letters to help you. Gunakanlah poin-poin ini ya terkait dengan bagian-bagian dari suatu lamaran pekerjaan untuk membantu kamu. Jadi teman-teman semua ketika menulis surat lamar pekerjaan, teman-teman juga sebaiknya dan memang seharusnya itu memperhatikan bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan, karena jangan sampai ada satu atau dua bagian dari surat lamar pekerjaan yang tidak teman-teman tulis atau missing, begitu ya. Misalkan terkait dengan address, kemudian opening paragraph, middle paragraph atau body, kemudian terakhir adalah sign your application letter. Jadi jangan lupa ada tanda tangannya ya teman-teman. Baik, kemudian masih terkait dengan tugas writing, yaitu do the project individually ya. Lakukanlah tugas ini atau project ini secara individu ya. Yaitu find another example of application letters in the internet ya. Jadi temukanlah contoh lain dari surat lamar pekerjaan di internet. Analyze whether you can find the parts of application letters that you have learned, exchange with your friends. Jadi analisalah apakah kamu dapat menemukan bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan yang telah kamu pelajari seperti itu, dan silakan untuk bertukar begitu dengan teman kamu. Oke everyone, selanjutnya adalah reflection atau refleksi. So at the end of this chapter, jadi di akhir bab ini atau di akhir bab 4 ini, ask yourself the following questions to know your learning progress. Tanyakanlah kepada diri kamu sendiri terkait dengan questions atau pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan belajar kamu. Ya, di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Untuk yang pertama adalah, do you understand the purpose of an application letter? Apakah kamu memahami tujuan dari surat lamaran pekerjaan? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, do you know what information appears in an application letter? Apakah kamu mengetahui informasi apa yang muncul di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan? Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, do you know how to write an application letter? Apakah kamu mengetahui bagaimana untuk menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Oke, jadi itu untuk ketiga pertanyaan refleksi ya teman-teman. Dan jika untuk jawaban teman-teman misalnya no begitu ya, jadi teman-teman dapat berkonsultasi atau berdiskusi dengan guru ya terkait dengan bab 4 ini seperti itu. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian teman-teman semua untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. I do hope that this material can give you many benefits ya. Jadi saya harap semoga untuk materi ini dapat memberikan manfaatnya untuk teman-teman semua. If you have any questions, please feel free to ask me ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman untuk ditanyakan ya.
Thank you so much for watching this video. Terima kasih sekali telah menonton video ini. And thank you so much for learning English together. Dan terima kasih sekali telah belajar bahasa Inggris bersama-sama. We close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita atau pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.